Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu teman-teman, selain mempromosikan pemain dari Primavera, ini ada berita juga yang mengatakan bahwa Inter mengincar dua penyerang dengan status bebas transfer. Yang pertama ada Eden Hazard dan yang kedua adalah Papu Gomez. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa, dini hari nanti jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menghadapi Sassuolo teman-teman. Tim yang mengalahkan Juventus 4-2. Ini lawan yang sangat amat berat. Dan kebetulan besok libur Maulid Nabi. Jadi pastikan teman-teman kita cerewetin bareng-bareng. Gua akan live 15 menit sebelum kick off. Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua tidak akan membahas prediksi line up atau preview pertandingan. Gua mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, Inter menjadi salah satu dari dua tim Eropa yang berhasil menyapu bersih seluruh partai liga sejak awal musim. Selain Inter ada Manchester City, ini berarti duo tim finalis Liga Champions musim lalu ya. Manchester City sejauh ini berhasil menyapu bersih 6 partai awal Premier League, sedangkan Inter 5 kali menang dalam 5 giornata. Sebetulnya sebelum pertandingan di pekan ini, ada satu tim lainnya yang berhasil mencatat rekor sempurna, yaitu Real Madrid. Tapi sayangnya di akhir pekan kemarin mereka kalah dari Atletico. Nah, balik lagi ke Inter, menariknya selain mencatat rekor kemenangan sempurna, Inter juga ternyata dari sisi statistik sangat kuat dalam pertahanan, bahkan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Eropa, baru 1 gol. Di atasnya Inter ada Manchester City dengan 3 gol. Ini artinya duo finalis Liga Champions musim lalu, City dan Inter menunjukkan dirinya sebagai dua tim terbaik di Eropa. Lalu lanjut berita yang kedua, La Gazzetta membuat artikel dengan judul Inter sedang ngebut berlari untuk mengejar rekor Pep Guardiola. Inter dan City, dua tim dengan mesin terpanas. Kalau Inzaghi berhasil menang di 3 pertandingan ke depan, ia akan menjadi pelatih pertama Inter yang berhasil menyapu bersih 8 partai Serie A. Di sisi lain, Inter juga terus mengejar pencapaian Manchester City lawan mereka di Istanbul bulan Juni yang lalu. Saat ini Manchester City berjarak 1 partai lebih banyak dibandingkan Inter, sehingga Inter selalu ingin mendapatkan raihan poin yang sama atau lebih baik dibandingkan City. Jadi kan si City udah tanding 6 kali tuh, Inter 5. Jadi kalau City di pertandingan berikutnya menang, Inter juga pengennya menang. Syukur-syukur City kepleset, seri atau kalah, Inter ingin menang terus. Nah, ini yang dimaksud oleh La Gazzetta ya, bahwa Inter terus berlari membuntuti Manchester City demi mengejar rekor Pep Guardiola. Sejauh ini pencapaian City maupun Inter, City menang 6 kali, Inter 5. Keduanya belum pernah kalah. Sedangkan untuk gol yang telah dicetak, sejauh ini City telah mencetak 16 gol, sedangkan Inter kalah 2 gol ya. Inter baru mencetak 14 gol. Tetapi kan di sini Inter bertandingnya juga baru 5 kali, selisih 1 pertandingan. Artinya dari statistik gol per pertandingan Inter justru unggul ya. Inter mencetak 2,8 gol per pertandingan, sedangkan City 2,67 gol per pertandingan. Lalu dalam hal kebobolan, Inter baru kebobolan 1, sedangkan City 3. Lanjut berita yang ketiga, Inzaghi kemarin di konferensi pers pasca pertandingan lawan Empoli sempat menegaskan bahwa Inter tidak akan mengambil pemain free agent ya untuk menggantikan Arnautovic, karena menurut Inzaghi, Inter memiliki Mkhitaryan dan Klaassen yang bisa mengisi posisi tersebut. Nah, La Gazzetta mengulas statement dari Inzaghi tersebut teman-teman. Gazzetta bilang begini, bila demikian, maka duet Lautaro Thuram untuk sementara akan dihilangkan. Mereka berdua akan dipecah lalu dipasangkan dengan pemain lain. Contohnya Lautaro mungkin berduet dengan Alexis Sanchez, lalu Thuram mungkin berduet dengan Mkhitaryan atau Klaassen. Lalu La Gazzetta juga mengatakan bahwa ada kemungkinan pula Inter akan mengubah formasi menjadi 1 striker, 3-4-2-1 atau 3-5-1-1. Gazzetta bilang begini, Inzaghi biar bagaimanapun juga membutuhkan rotasi di lini depan, sehingga ada kemungkinan hanya menggunakan 1 penyerang di pertandingannya. Inter bisa saja memainkan 1 second striker di formasi 3-5-1-1 atau menggunakan 2 gelandang serang di formasi 3-4-2-1. Menurut La Gazzetta, Inter memiliki Fratesi, Mkhitaryan, Klaassen dan Sensi yang bisa bermain sebagai second striker maupun sebagai duo attacking midfielder di belakang striker. Kemudian La Gazzetta menambahkan, mereka bilang bahwa sangat penting untuk tidak membuat Lautaro kelelahan.
Dia terlihat sangat lelah di partai lawan Empoli karena belum juga beristirahat sejak membela Argentina di Copa America. Kemudian berita yang keempat teman-teman, ternyata selain ada opsi mengubah formasi ya jadi 3-5-1-1 atau 3-4-2-1, ini Gazzetta juga membahas bahwa ada kemungkinan Inter mempromosikan penyerang Primavera mereka yaitu Amadou Sarr. Penyerang Italia keturunan Afrika ini punya tinggi 190 cm. Tipikal penyerang yang disukai Inzaghi tetapi sayangnya masih sangat hijau. Bahkan teman-teman ini kalau gue lihat statistiknya dia di Primavera ya, ini masih minim lah, 21 kali main, 5 gol 3 assist. Soalnya kalau gue inget-inget striker-striker Primavera kita biasanya sangat amat haus gol ya, kayak Esposito, Destro, kemudian Salcedo, itu kan mengerikan di Primavera. Nah mereka semua sangat dominan ya di Primavera, tetapi begitu masuk ke level senior ya biasa-biasa aja. Nah gimana si Sarr ini ya, di Primavera aja dia nggak begitu menonjol, jadi gue nggak yakin sih dia bakal bisa ngasih edit value untuk di level senior. Lalu ini ada berita juga dari Tuttosport, berita mereka sama dengan La Gazzetta ya terkait Amadou Sarr. Mereka bilang begini, apakah Arnaud Taufik akan absen lebih lama lagi? Inter saat ini sangat serius mempertimbangkan mempromosikan pemain muda Amadou Sarr. Walaupun sang pelatih Inzaghi telah mengatakan bahwa Inter tidak butuh striker tambahan karena ada Claessens dan Mkhitaryan. Akan tetapi apabila kita mencoba melihat lebih jelas lagi bahwa Mkhitaryan dan Claessens bukanlah pemain dengan karakter fisik yang sama dengan Arnaud Taufik. Itulah kenapa saat ini Inter serius mempertimbangkan mempromosikan Amadou Sarr untuk masuk ke tim utama. Penyerang Primavera ini berposisi sebagai penyerang tengah dan berkarakteristik fisikal seperti Arnaud Taufik. Lalu teman-teman, selain mempromosikan pemain dari Primavera, ini ada berita juga yang mengatakan bahwa Inter mengincar 2 penyerang dengan status bebas transfer. Yang pertama ada Eden Hazard dan yang kedua adalah Papu Gomez. Nah, gue coba iseng-iseng teman-teman ngelihat dari transfer market ya, situs transfer market. Gue pengen tahu daftar penyerang yang free agent di musim ini. Gue lihat-lihat memang yang paling mentereng Papu Gomez sama Hazard. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah lebih baik pakai Claessens Mkhitaryan atau kita mempromosikan si Amadou Sarr atau mengambil salah satu antara Papu Gomez sama Hazard? Kalau gue sih lebih baik kita ngambil Papu Gomez sih. Berita yang kelima untuk cerewetin Inter hari ini, La Gazzetta bikin berita nyebelin banget teman-teman. Padahal Liga masih jauh, baru 5 giornata, tetapi mereka membuat artikel mengulas tim mana yang akan ada di peringkat 2 Serie A akhir musim ini. Karena menurut mereka peringkat satunya sudah pasti Inter. Wah ini nyebelin banget nih, ini bikin beban untuk Inter. La Gazzetta memprediksi akan ada 3 tim yang saling berebut peringkat 2 ya, yaitu AC Milan, Juve, dan Napoli. Sumpah deh, ini mah bikin beban untuk Inter anjir, baru 5 giornata. Masa iya artikelnya siapa tim peringkat kedua di akhir musim ini. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.